إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguh akhir yang baik, kemenangan itu milik orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, seorang yang mengaku bertakwa, seorang yang ingin menempuh jalur takwa, jalur-jalur keimanan, maka dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ujian-ujian tersebut sesuai dengan kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena tidaklah Allah meletakkan beban di pundak hamba-hambanya illa wus'aha, kecuali hamba tersebut mampu untuk memikulnya. Karena itu, manakala panjenengan mendapatkan ujian, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah meletakkan ujian tersebut karena Allah tahu panjenengan sanggup untuk memikulnya. Akan tapi siapa yang dia tidak tahan, dia tidak sabar, tidak pula berprasangka baik, berhusnudzon kepada Tuhannya, maka rugilah dia. Ketika mendapatkan ujian, justru dia luputkan pahala demi pahala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, sungguh betul-betul kami akan uji kalian dengan sesuatu menjadikan kalian takut, nggak nyaman tidurnya, nggak selera makannya, nggak tenang aktivitasnya, khauf, takut. Demikian pula ju', lapar, kurang makanan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, demikian pula kurang pangan, kurang harta, kurang buah-buahan. Berbagai macam ujian pasti Allah akan timpakan kepada hamba-hambanya. Ini sunatullah. Yang mati saja ada ujiannya, apalagi yang masih hidup. Karena itu salah mereka orang-orang yang masih berjalan di atas muka bumi, dia masih mendapatkan kehidupan, tapi dia akhiri kehidupannya disebabkan karena aduh berat ujiannya, dia habisi nyawanya. Salah lagi, keliru. Di barzakh masih ada ujian. Man rabbuk, siapa Rabbmu?
Di dunia kau sembah apa? Wa madinuk, agama yang kau anut apa? Apa yang kau amalkan ketika kau di dunia? Wa man nabiyuk, siapa tokoh yang kau idolakan ketika di dunia? Yang kau jadikan dia sebagai imam tauladan, yang kau cintai di dalam hatimu melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Siapa? Ujian. Apakah kita bisa lari dari barzakh? Tidak bisa. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sambut ujian dengan sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian pikir kalau kalian bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian tidak mendapatkan ujian. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga sementara nggak ada ujiannya? Sungguh orang-orang sebelum kalian juga mendapatkan ujian. Ketika mereka pengen masuk surga, ketika mereka ikrarkan dengan lisan-lisan mereka, amanna bi rabbina, ya Allah kami beriman ya Allah. Orang-orang terdahulu mendapatkan ujian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka mendapatkan berbagai macam ujian, diantaranya al-ba'sa. Al-ba'sa sebagian para ulama mengartikan al-faqah, kefakiran yang amat, nggak punya duit sama sekali, nggak punya kerjaan, sepi tendernya, sepi proyeknya, atau dia pengangguran yang tidak menghasilkan sesuatu, tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi. Sebagian para ulama mengartikan al-ba's adalah al-harb, peperangan, seperti yang dialami oleh kakek-kakek kita. Makan susah, beraktivitas takut, enggak aman. Al-ba's, sesuatu yang menyempitkan jiwa. Ujian. Wad-dharra, demikian pula berbagai macam petaka, kesialan, diantaranya penyakit. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, demikian pula keguncangan yang mengguncangkan jiwa-jiwa kalian, sesuatu yang bikin jantung tuh berdebar karenanya, nggak bisa tidur, kurang tidur, nggak ada selera makan karena jantung selalu berdebar. Entah masalah ekonomi yang sedang dia hadapi, entah masalah keluarga yang sedang dia hadapi, yang menjadikan dia nggak nyaman untuk dia pejamkan matanya, nggak bisa tidur. Makanan lezat tapi dia nggak punya selera untuk menyantapnya karena hatinya guncang. Orang-orang sebelum kita mendapatkan ujian seperti itu, dan Allah kabarkan hatta yaqula ar-rasul, bahkan nabiku saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan dengan ucapannya, walladzina amanu ma'ahu, demikian pula teman-temannya orang-orang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengucapkan mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah, kapan? Bukan artinya Nabi nggak yakin, bukan artinya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum nggak yakin pertolongan Allah, bukan, mereka yakin pasti datang pertolongan Allah, tapi karena posisi mereka terjepit, dikepung oleh musuh dari berbagai macam penjuru, nggak ada jalan keluar. Sambil mereka bertakbir, sambil mereka bertahmid memanggil Allah, hati kecil mereka berbisik, kapan ya pertolongan Allah? Kadang pun kita seperti itu, meskipun bentuknya beda, sifatnya berbeda, waktu zamannya pun berbeda, tapi kadang ada betikan hati ketika mungkin kita sakit, ketika kita mungkin kurang makanan, ketika mungkin ada masalah keluarga, masalah dengan lingkungan, teman-teman, satu kantor, satu lingkungan, satu RT, satu RW, ada masalah. Kadang hati kecil kita berkata, mau sampai kapan seperti ini?
wa zulzilu. Itulah guncangan. Tapi Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah hai hamba-hambaku, semakin berat ujian yang kau jalankan, semakin berat ujian yang kau jalani, semakin dekat kepada pertolongan. Terus kapan pertolongan itu datang? Sampai kau tunjukkan kepada Allah kejujuranmu di dalam beribadah kepadanya. Sampai kau tunjukkan dirimu, sampai kau tunjukkan keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda sebagai orang yang jujur? Apakah Anda sebagai orang yang sabar menjalankan ujian? Atau hamba yang berkeluh kesah, hamba yang selalu protes kepada Tuhannya? Aku sudah sholat, aku sudah infak, aku sudah baik, tapi kok keadaan seperti ini? Itu namanya Anda berprasangka baik pada diri sendiri, tapi berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda merasa baik, saya sudah gini, saya sudah gitu, tapi mana balasanmu ya Allah? Kan gitu maknanya. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa ujian? Hikmah dari ujian, yang Allah inginkan daripada ujian, apa titah Allah, apa perintah Allah ketika Allah menimpakan ujian kepada hambanya? Allah ingin melihat kita tuh sabar. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itu hamba-hamba yang bersabar. Wa basyiris sabirin, sampaikan kepada hamba-hambaku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai orang-orang yang bersabar, ketika kalian mendapatkan ujian, bergembiralah kalian. Orang kena ujian, Allah perintahkan nabinya untuk mengucapkan kalimat wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat mereka. Orang diberikan kabar gembira itu ketika dia mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan sekian banyak karunia, wajar dikatakan selamat ya, beruntung kamu. Tapi ketika seorang mendapatkan ujian, rezekinya seret, kesehatannya terganggu, aktivitas terganggu, hatinya nggak nyaman, nggak bisa tidur, nggak ada selera makan, banyak pikiran, tapi kok dikatakan wabasyiris sabirin, beruntung. Hai orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Ketika dia sadar dengan ucapannya, dengan hatinya, dia katakan innalillah, sesungguhnya aku itu miliknya Engkau ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku pun akan kembali kepada Engkau ya Allah. Kau ambil mobilku, mobil hilang, dicuri sama maling, ujian? Naam, betul ujian. Dia katakan innalillah, jangankan mobil, jangankan uang, jangankan anak, jangankan istri dan keluarga, dipanggil sama Allah, innalillah, aku saja, aku sendiri tuh miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku nggak memiliki sesuatu apapun, mata juga nggak pernah pesan sama Allah. Ya Allah, kalau kau ciptakan aku jadi orang, minta mata dua ya Allah. Kapan kita pesan seperti itu? Tapi dengan kasih sayangnya kita diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Kita mati dihidupkan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sanggup makan, Allah berikan rahmah kepada hati ayah dan ibu kita. Dengan penuh kasih sayang dia masukkan makanan ke dalam mulut mereka. Allah memberikan rizki kepada kita melalui kedua orang tua. Allah ingin memberikan pendidikan, ditakdirkan kita sebagai hamba yang sekolah, nggak ngerti pekerjaan, dijalankan, ditunjukkan bagaimana cara mendapatkan uang. Apa yang kita miliki? Tidak ada. Innalillah, sesungguhnya aku itu milik Engkau ya Allah, nggak ada yang aku miliki. Wa inna ilaihi raji'un, aku sadar ya Allah, aku nggak punya apa-apa. Apa-apa yang ada pada diriku itu pun berasal dari Engkau ya Allah, dan kelak aku akan kembali kepada Engkau ya Allah. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan
Wa basyiris sabirin, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih kabar gembira buat mereka as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Apa yang dia dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ujian yang dilewati oleh seorang yang beriman, apabila dia lulus melewati ujian, maka dia akan mendapatkan 3 bingkisan. Bingkisan yang pertama, sholawatu min rabbihim, Allah bersolawat buat dia. Bayangkan, Allah bersolawat buat hamba. Apa makna solawat? Allah bersolawat, kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari seorang ulama yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, makna salawat thana'ullah alal mala'il a'la, Allah sebut nama orang itu di sisi Jibril, di sisi para malaikat-malaikatnya, fulan, disebut namanya, Allah puji, Allah sanjung dia. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Yang kedua, Allah limpahkan rahmat buat hamba tersebut. Kenapa Allah melimpahkan rahmat? Hamba itu lulus lewatin ujian, dia sadar apa yang ada di tangannya, apa yang ada di sisinya itu berasal dariku. Ketika aku ambil, maka dia sadar. Apakah itu kebahagiaan? Dengan anak istri, kebahagiaan lewat harta, kebahagiaan lewat kesehatan, pekerjaan, maka semua berasal dari Allah. Dia sadar, maka dia layak untuk mendapatkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga, dia akan mendapatkan petunjuk. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah, petunjuk di dunia, petunjuk di barzakh, petunjuk ketika di atas sirat untuk sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum wa lissairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Yahya disembelih, dipotong lehernya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Zakaria dikejar-kejar dan terbelah kedua tubuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah menuju Madinah. Kenapa beliau pergi dari Mekah menuju Madinah? Karena pengen dibunuh. Demikian pula keluarganya. Semua mendapatkan ujian. Istri tercinta pun dituduh sebagai wanita pezina, na'udzubillah, oleh lisan-lisan orang-orang munafik. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun nggak luput dari ujian berupa gosip yang menimpa beliau. Hampir 2 bulan beliau nggak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur? Seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di sisi orang-orang yang beriman, kok tiba-tiba dituduh sebagai wanita pezina. Rasul belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan ilham, belum mendapatkan khobar dari langit, belum mendapatkan khobar dari Jibril alaihissalam. Beliau nggak bisa menghukumi berita itu dusta, belum. Masih 50-50 antara iya dan tidak. Beliau juga manusia. Beliau nggak ngerti perkara yang gaib. Kalau beliau ngerti perkara yang gaib, selesai masalahnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun harus menangis sampai 1 bulan penuh karena ujian tersebut. Namun ketika beliau terus sabar, beliau tunjukkan kepada Allah akan kejujurannya di dalam beribadah. Ketika lapang, ibadah. Ketika sedang sempit juga ibadah. Ketika masih miskin, sepi tendernya, sepi proyeknya,
masih banyak waktu luangnya, sempurna duhanya, sempurna witirnya. Ketika banyak proyek juga sama, sempurna duhanya, sempurna witirnya, teruji. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan lari daripada ujian, akan tapi terimalah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Bersama satu kesulitan terdapat padanya dua kemudahan. Maka siapa yang bersabar di dalam melewati ujian demi ujian, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ma'asaba min muslim, tidaklah seorang muslim dia tertimpa sesuatu, min nasabin, capek, wala wasabin, sakit, demam, meriang, apapun penyakit yang menimpanya, wala hammin, gelisah, nggak bisa tidur, wala ghammin, cemas karena takut, wala huznin, atau sedih, hatta syaukati, bahkan duri yang kalau terinjak oleh kakinya, yushaquha illa kafaratun, kafaratu biha khataya, kecuali segala sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah salah satu sarana yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Dosa digugurkan, mendapatkan pahala dan mendapatkan solusi. Ini buat orang yang muslim yang mendapatkan ujian. Dia mendapatkan ujian di dunia, dia terima. Ketika dia mati, dia dibangkitkan oleh Allah. Ada dosa-dosa yang dihapus oleh Allah, disebabkan karena pusingnya, disebabkan karena kegelisahannya, disebabkan karena sakit pada kakinya, disebabkan karena sakit pada perutnya. Cuman kita nggak sadar. Kan itu jamaah, saya mengajak dari saya pribadi, kemudian untuk para jamaah, hendaknya kita tetap menjaga prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuplah kehidupan ini dengan husnul khatimah, dengan husnudzan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qadirun. Ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.